Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ustazah tahu kalian pasti sudah terlatih untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tetapi di sini Ustazah ingin menekankan bagaimana perkalian dan pembagian bilangan bulat itu bisa menghasilkan bilangan negatif ataupun positif. Sekarang kita ke konsep perkaliannya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, bahwa penjumlahan itu selalu beriringan dengan pengurangan. Begitu pula dengan perkalian. Perkalian juga beriringan dengan pembagian. Jadi di sini yang akan Ustazah jelaskan adalah konsep perkaliannya. Konsep pembagian akan mengikuti konsep perkalian. Di sini Ustazah memiliki contoh. Andi memberitahu ibunya bahwa teman-teman sekolahnya datang untuk belajar bersama. Kemudian, Ibu Andi menyuguhkan 2 piring apel. Sebelum membagikan apelnya, Andi menghitung apel di salah satu piring. Ternyata ada 5 buah apel pada salah satu piring. Berapakah jumlah apel seluruhnya? Di sini kondisinya adalah kita anggap piringnya memiliki jumlah apel yang sama. Kita lihat, di sini disebutkan 2 piring apel. 2 piring apel ini adalah bilangan positif 2. Kenapa bisa positif? Karena piring apelnya benar-benar sudah ada. Di sini juga disebutkan 5 buah apel. Di sini apelnya sudah ada, berarti apel tersebut merupakan bilangan positif. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Dari sinilah kita dapat kesimpulan yang namanya bilangan positif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan positif pula. Berbeda cerita jika ceritanya seperti ini. Setelah menghitung jumlah apelnya, ternyata masih kurang 3 piring apel. Dengan perkiraan isian masing-masing piring masih 5 apel. Berapakah jumlah apel yang kurang? Lihat di sini, kalimatnya kurang 3 piring apel. 3 piring apel di sini berarti dia belum ada. Kalau belum ada, berarti bilangannya adalah bilangan negatif. Sedangkan di sini dia bilangnya 5 apel. Dia tidak menyebutkan bahwa apelnya ada ataupun tidak ada. Berarti di sini apelnya masih bilangan positif. Karena kemungkinan di rumahnya Andi masih ada apel-apel yang lain. Negatif 3 dikalikan 5 apel. Karena tadi kan 3 piring apelnya belum ada, otomatis apelnya kan tidak ada. Berarti apelnya kan kurangnya 15. Kenapa bisa negatif? Karena apelnya belum disuguhkan. Kalau belum ada berarti bilangannya adalah negatif. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif, ya. Jadi bilangan negatif menyimpulkan sesuatu yang belum ada. Sekarang ada cerita lain. Ketika teman-teman Andi akan pulang, Ibu Andi ingin memberikan oleh-oleh ke 5 teman Andi. Masing-masing anak ingin diberi 3 buah apel. Berapa banyak apel yang harus disiapkan? Sekarang kita lihat ke 5 teman Andi. Yang namanya teman Andi pasti manusia. Kalau manusia berarti nyata ada di situ. Kan temannya tadi belajar kelompok, berarti temannya ada. Kalau ada tadi berarti kita anggap bahwa itu bilangan positif. Sedangkan
Ibunya bilang masih ingin memberikan 3 buah apel. Kalau ingin berarti belum dilakukan. Kalau belum dilakukan berarti bilangannya adalah bilangan negatif. Maka dari itu apel di sini merupakan bilangan negatif, ya. 5 kalikan negatif 3 apel berarti menghasilkan apa? 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, apelnya sudah ada belum? Apelnya belum ada. Karena tadi masih ingin diberikan anak-anaknya. Teman-teman Andi belum mendapatkan apelnya. Berarti di sini bilangannya berupa bilangan negatif juga. Kesimpulannya adalah bilangan negatif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Sekarang ceritanya setelah teman-teman Andi pulang, Ibu Andi pergi ke warung untuk membayar cicilan panci sebesar 10.000. Tetapi ternyata si tukang panci memberikan keringanan sebanyak 2 kali cicilan kepada Ibu Andi. Berapakah keringanan cicilan yang diterima Ibu Andi? Nah, lihat di sini. Cicilannya sebesar 10.000. Yang namanya cicilan hutang itu berarti bilangan negatif karena kita mengeluarkan uang. Ya enggak? Berarti negatif 10.000. Di sini dibilang diberikan keringanan sebanyak 2 kali cicilan. Keringanan diskon berarti kita mendapatkan. Kita kan enggak kehilangan kalau dapat diskon atau dapat keringanan. Sehingga karena mendapatkan keringanan 2 kali cicilan, hutangnya Bu Andi tadi dikurangi 2 kali cicilan atau dikalikan negatif 2. Negatif 10.000 dikalikan negatif 2. Kalau kamu dapat diskon berarti tadi adalah kita mendapatkan. Kalau kita mendapatkan kita untung atau rugi? Berarti kita kan untung. Ibunya Andi untung tidak membayar 2 kali. Makanya hasilnya negatif 10.000 kali negatif 2 hasilnya 20.000 karena ibunya Andi tidak membayar 2 kali, ya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Nah, dari beberapa konsep tersebut maka dihasilkan kesimpulan seperti berikut. Tadi Ustazah bilang perkalian itu beriringan dengan pembagian, maka konsep yang tadi juga berlaku untuk pembagian. Sekarang kita ke contoh. Di sini kita punya 3 dikalikan negatif 5 ditambah 7. Kenapa Ustazah pakai 3 bilangan? Kalau SMP tidak mungkin hanya menghitung antara 2 bilangan. Perkalian dan penjumlahan yang harus dihitung dulu adalah perkalian. Jadi urutannya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Maka dari itu kita hitung terlebih dahulu. 3 dikalikan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 15 ditambah 7 sama dengan negatif 8. Karena dari negatif 15 dia mengarah ke arah kanan. Sekarang 2 ditambah negatif 15 dibagi 3. Penjumlahan dan pembagian yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah pembagian. Berarti negatif 15 dibagi 3 adalah negatif 5. Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. 2 ditambah negatif 5 berarti dari angka 2 ke kiri 5 kali menghasilkan negatif 3. Kecuali jika ada kurung seperti ini, 4 dikurangi 6 dikalikan negatif 5.
Berarti yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah bilangan yang berada di dalam kurung, yaitu 4 kurangi 6. Dari angka 4 ke kiri sebanyak 6 kali, maka hasilnya negatif 2. Dikalikan negatif 5, negatif kali negatif hasilnya positif, dapatnya 10. Sekarang 15 dikalikan negatif 4 dibagi 2. Mana yang harus dikerjakan dulu? Boleh perkalian dulu, boleh pembagian dulu. Hasilnya akan tetap sama. Bisa kita perkalian dulu. 15 dikalikan negatif 4, positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 60. Negatif 60 dibagi 2 hasilnya negatif 30. Sekarang kalau kita yang pembagian dulu, negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. 15 kalikan negatif 2 hasilnya tetap negatif 30. Sekarang kalau 4 bilangan, di situ ada penjumlahan di tengahnya, berarti yang penjumlahan yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kita hitung dulu yang perkalian atau yang pembagian. Di sini Ustazah menghitung yang perkalian dulu. 4 kalikan negatif 2. Kemudian baru yang pembagian 10 dibagi 2. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Negatif 8 ditambah 5 berarti ke arah kanan sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kalau yang perkalian yang berada di tengah, yang lainnya penjumlahan atau pengurangan. Berarti yang kita hitung terlebih dahulu adalah perkaliannya, nggak boleh penjumlahan atau pengurangan. Berarti 4 dikurangi berapa? Negatif 20. Dari negatif 2 kali 10 ditambah 2 sama dengan berapa? 24 ditambah 2, 26 ya. Itu beberapa contoh dari Ustazah. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan lewat WA atau bisa ditanyakan ketika kita tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules